Poin penting untuk meraih kesuksesan hidup yang umumnya tidak diajarkan di sekolah. Kalau dipikir-pikir, kata sukses sering muncul di mana-mana. Tapi anehnya, hampir nggak ada pelajaran di sekolah yang benar-benar ngajarin bagaimana cara membangun kehidupan yang sukses. Kita belajar rumus matematika, hafalan sejarah, sampai struktur bahasa, tapi jarang banget ada yang ngasih bekal nyata tentang bagaimana menghadapi hidup setelah lulus nanti. Padahal, dunia kerja, kehidupan sosial, dan kenyataan hidup jauh lebih rumit dari sekadar nilai ujian. Yang menarik, makna sukses itu sangat luas. Nggak semua orang punya definisi yang sama. Ada yang merasa sukses kalau bisa punya rumah besar, mobil bagus, dan pekerjaan stabil. Tapi ada juga yang merasa sukses saat bisa hidup damai, bahagia, dekat dengan keluarga, dan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Jadi, sukses bukan cuma soal uang atau jabatan tinggi. Sukses itu tentang bagaimana kamu mencapai titik di mana hidupmu terasa berarti dan kamu bangga dengan perjalanan yang kamu jalani. Kalau dibuat sederhana, hidup sukses itu bukan hasil dari satu langkah besar, tapi rangkaian langkah kecil yang konsisten. Misalnya, hari ini kamu bangun lebih pagi daripada kemarin. Atau kamu mulai berani belajar hal baru, mencoba hal yang tadinya kamu takutkan, atau berhenti menunda-nunda. Dari langkah kecil itu, pelan-pelan kamu akan tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan. Banyak orang berpikir sukses itu harus spektakuler, padahal awalnya seringkali sederhana. Cukup dari keputusan kecil seperti berhenti rebahan seharian, mulai olahraga rutin, baca satu buku, ikut kegiatan positif, atau cari ilmu di luar kelas. Semua perubahan besar selalu berawal dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Generasi sekarang, apalagi kamu yang masih muda, hidup di zaman yang cepat banget berubah. Teknologi berkembang, tren kerja berubah, cara belajar juga udah nggak sama seperti dulu. Kalau kamu cuma mengandalkan apa yang diajarkan di sekolah, bisa-bisa kamu tertinggal. Karena itu, ada 4 pondasi penting yang perlu kamu bangun sejak dini supaya kamu siap menghadapi masa depan. Mindset, skill, upgrade, dan networking. 4 hal ini bukan teori kosong. Mindset yang benar akan bikin kamu punya arah dan tekad untuk maju. Skill akan kasih kamu kemampuan nyata supaya bisa bersaing. Upgrade bikin kamu nggak gampang ketinggalan zaman. Dan networking membuka pintu kesempatan yang sebelumnya nggak kebayang. Kombinasi dari 4 hal ini akan jadi pondasi yang kuat buat membangun kehidupan yang mandiri, stabil, dan berkembang. Hidup sukses bukan soal siapa yang paling pintar atau paling kaya dari awal. Tapi siapa yang siap belajar, siap berkembang, dan nggak takut mulai dari hal kecil. Jadi, mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu tentang sukses. Bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang, tapi sesuatu yang bisa kamu bangun dari langkah-langkah kecil setiap hari. Sebelum membangun karir, bisnis, atau kehidupan yang mapan, ada satu hal dasar yang harus kamu miliki lebih dulu, cara berpikir yang tepat. Tanpa mindset yang kuat, semua rencana besar cuma akan berhenti jadi angan-angan. Mindset itu ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Kalau pondasinya lemah, bangunan sehebat apapun akan roboh saat diterpa badai. Mindset bukan cuma soal motivasi atau semangat sesaat. Lebih dari itu, ini soal pola pikir yang menentukan bagaimana kamu bereaksi terhadap tantangan, kegagalan, dan peluang. Di zaman yang berubah secepat ini, kamu butuh cara berpikir yang fleksibel, tahan banting, dan mau terus belajar. Ada beberapa pola pikir penting yang perlu kamu tanamkan dalam dirimu sejak sekarang. Yang pertama, pola pikir bertumbuh. Artinya kamu percaya bahwa kemampuanmu bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa berkembang seiring usaha dan waktu. Kamu nggak gampang minder saat melihat orang lain lebih maju, karena kamu sadar bahwa semua orang punya prosesnya sendiri. Kamu juga nggak takut gagal, karena buatmu, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya tapi bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Dunia berubah sangat cepat. Pekerjaan, teknologi, dan tren bisa bergeser hanya dalam beberapa tahun. Kalau kamu kaku dan menolak berubah, kamu akan tertinggal. Tapi kalau kamu terbiasa menyesuaikan diri, belajar hal baru, dan terbuka pada perubahan, kamu justru akan tumbuh di tengah perubahan itu. Yang ketiga, kemandirian dan sikap proaktif. Jangan menunggu kesempatan datang, ciptakan sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk membentuk masa depanmu. Kalau kamu terus bergantung, kamu nggak akan pernah benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri. Mulailah dengan langkah kecil. Belajar hal baru tanpa disuruh, cari peluang tanpa disuruh, ambil inisiatif walaupun belum ada yang kasih instruksi. Yang keempat, disiplin dan konsistensi. Dua hal ini sering disepelekan,
Padahal jadi pembeda besar antara orang yang berhasil dan yang berhenti di tengah jalan. Kalau kamu cuma semangat di awal tapi gampang menyerah saat bosan, kamu akan kesulitan mencapai tujuan besar. Disiplin bukan berarti kamu harus sempurna, tapi kamu tetap bergerak maju meskipun sedang gak mood. Yang kelima, mental kuat dan tahan banting. Hidup gak selalu mulus. Akan ada masa-masa di mana kamu jatuh, gagal, bahkan mungkin dipandang remeh. Tapi mental kuat bikin kamu tetap tegak meski diterpa badai. Kamu belajar bangkit, memperbaiki diri, dan terus melangkah. Yang keenam, terbuka terhadap masukan. Kamu nggak perlu merasa tersinggung saat menerima kritik, selama kritik itu membangun. Justru dari sana kamu bisa berkembang. Orang yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau belajar dari siapa saja. Yang ketujuh, fokus pada solusi, bukan masalah. Saat menghadapi rintangan, jangan habiskan energi untuk mengeluh. Alihkan energimu untuk cari jalan keluar. Pola pikir seperti ini bikin kamu lebih kreatif dan tangguh dalam menghadapi situasi sulit. Dan terakhir, rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kamu punya keingintahuan besar, kamu akan terus belajar seumur hidup. Kamu nggak puas dengan jawaban yang dangkal. Kamu akan menggali lebih dalam, mencari cara, dan memperluas wawasanmu. Kalau semua pola pikir ini tertanam dalam dirimu, kamu akan punya pondasi yang kokoh untuk melangkah. Kamu nggak akan terus terjebak di zona nyaman, bergantung pada orang tua, atau menunda impian dengan alasan, nanti saja. Masa depan bukan sesuatu yang perlu ditunggu, tapi sesuatu yang kamu rancang mulai dari sekarang. Semakin cepat kamu menanam mindset ini, semakin besar peluangmu untuk mengubah hidupmu. Mindset yang kuat itu penting, tapi kalau cuma punya pola pikir tanpa kemampuan nyata, hasilnya akan mandek di tengah jalan. Itulah kenapa punya skill jadi salah satu pondasi utama untuk hidup sukses. Skill atau keterampilan ini yang nantinya bikin kamu bisa berdiri sendiri, punya nilai di mata orang lain, dan membuka banyak peluang. Yang menarik, skill itu nggak harus langsung besar atau rumit. Banyak orang sukses berawal dari satu keterampilan kecil yang terus diasah sampai jadi keunggulan. Masalahnya, banyak anak muda merasa bingung, aku tuh sebenarnya punya kemampuan di bidang apa, ya? Ada juga yang merasa tidak punya skill sama sekali. Padahal, setiap orang punya potensi. Bedanya cuma ada yang sudah menemukannya dan ada yang belum. Kalau kamu masih bingung, langkah pertama adalah eksplorasi diri. Coba cari tahu apa yang bikin kamu bersemangat, apa yang bikin kamu betah belajar lama tanpa merasa bosan. Kamu bisa pakai tes minat dan bakat, ikut kegiatan baru, atau sekadar mencoba hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Langkah kedua, jangan takut mencoba. Kamu nggak akan tahu skill apa yang cocok buatmu kalau cuma diam. Ikut kegiatan ekstrakurikuler, gabung komunitas, magang di tempat kecil, atau bantu orang lain dalam proyek kecil-kecilan. Dari situ, kamu akan tahu bidang mana yang bikin kamu nyala. Pengalaman langsung jauh lebih berharga daripada sekadar teori. Langkah ketiga, manfaatkan teknologi. Zaman sekarang, belajar itu gampang banget. Ada ribuan kelas online gratis maupun berbayar yang bisa kamu akses dari rumah. Kamu bisa belajar desain, bahasa, marketing digital, public speaking, coding, fotografi, manajemen proyek, dan banyak lagi. Platform belajar daring bukan cuma bikin kamu pintar, tapi juga memberi kesempatan untuk membangun portofolio yang bisa jadi modal di masa depan. Langkah keempat, ambil pelatihan dan sertifikasi. Sertifikat bukan satu-satunya bukti kemampuan, tapi bisa jadi nilai tambah besar. Misalnya, sertifikasi di bidang teknologi, desain, pemasaran, atau keterampilan profesional lainnya bisa bikin kamu lebih mudah dipercaya dan dilirik oleh perusahaan atau klien. Langkah kelima, buat proyek pribadi. Skill nggak akan berkembang kalau cuma dipelajari. Kamu harus praktik. Buat karya sendiri, kembangkan ide, dan tunjukkan hasil kerjamu. Dari sinilah portofolio terbentuk, dan portofolio jauh lebih berbicara daripada sekadar kata-kata, aku bisa. Langkah keenam, pilih fokus utama. Kalau kamu punya banyak minat, itu bagus. Tapi jangan sampai semua dikejar sekaligus sampai nggak ada yang benar-benar dikuasai. Fokuslah pada satu bidang utama yang paling kamu cintai atau paling potensial. Kuasai bidang itu sedalam mungkin sampai kamu punya keunggulan dibanding orang lain. Skill yang tajam bukan cuma bikin kamu punya peluang kerja lebih luas, tapi juga bikin kamu lebih percaya diri. Kamu nggak lagi sekadar ikut arus, tapi bisa menciptakan arah hidupmu sendiri. Di masa depan, dunia kerja makin kompetitif. Orang yang punya kemampuan jelas akan jauh lebih siap menghadapi tantangan dibanding yang tidak punya bekal apa-apa. Jadi, jangan tunggu nanti untuk mulai.
Temukan skillmu, pelajari dengan serius, latih terus sampai kamu benar-benar ahli. Dari situ, satu pintu kesempatan akan membuka pintu-pintu berikutnya. Ingat, kemampuanmu adalah investasi yang paling tidak bisa dicuri siapapun. Kamu yang punya, kamu yang kendalikan. Setelah kamu punya skill, perjalananmu belum selesai. Banyak orang berhenti di titik ini dan merasa, sudah cukup. Padahal dunia terus bergerak, tren berubah, dan teknologi makin cepat berkembang. Kalau kamu berhenti belajar, skill yang sekarang kamu kuasai bisa saja ketinggalan dan gak relevan lagi beberapa tahun ke depan. Inilah kenapa kamu harus punya kebiasaan untuk terus mengupgrade diri. Mengupgrade diri bukan berarti kamu harus belajar hal baru setiap saat secara membabi buta. Intinya, kamu perlu meningkatkan kualitas dan memperdalam kemampuan yang sudah kamu miliki, sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan baru di sekitarmu. Misalnya, kalau kamu jago desain, jangan puas hanya dengan satu software saja. Pelajari juga tools terbaru, teknik yang lebih modern, atau tren desain yang sedang naik. Kalau kamu kuat di public speaking, jangan puas dengan gaya bicaramu sekarang. Ikuti pelatihan, perhatikan pembicara hebat, pelajari cara mereka menghidupkan suasana. Dunia kerja saat ini sangat dinamis. Banyak profesi yang dulu populer sekarang mulai tergeser oleh teknologi. Kalau kamu berhenti belajar, kamu akan kalah bersaing. Tapi kalau kamu terbiasa mengupgrade skill, kamu akan jauh lebih siap menghadapi perubahan. Kamu bukan sekadar pekerja, tapi orang yang adaptif dan fleksibel. Salah satu cara terbaik untuk terus berkembang adalah belajar seumur hidup. Kamu nggak perlu menunggu kuliah atau kursus formal untuk belajar sesuatu. Sekarang semua informasi ada di genggaman. Kamu bisa belajar dari video, podcast, buku digital, kursus online, mentoring, sampai workshop. Pilih metode belajar yang paling cocok untukmu, yang bikin kamu semangat dan gak cepat bosan. Selain memperdalam skill, upgrade diri juga berarti meningkatkan cara berpikir. Jangan hanya fokus pada keahlian teknis, tapi kembangkan juga cara berpikir strategis. Belajar memahami tren industri, membaca peluang, dan berpikir jangka panjang. Orang yang bisa menggabungkan skill dan strategi akan selalu selangkah lebih maju. Jangan lupa, konsistensi juga bagian dari upgrade. Nggak ada gunanya belajar banyak hal kalau kamu cuma melakukannya sekali dua kali lalu berhenti. Upgrade itu proses bertahap. Hari ini kamu belajar sedikit, besok kamu latihan lagi, minggu depan kamu tambah wawasan baru. Dari rutinitas kecil inilah kamu akan tumbuh secara signifikan tanpa kamu sadari. Banyak anak muda gagal bersaing bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena berhenti belajar setelah merasa cukup pintar. Padahal, orang yang benar-benar unggul justru yang sadar bahwa dirinya masih punya ruang besar untuk berkembang. Mereka nggak takut mulai dari nol lagi kalau diperlukan. Mereka paham bahwa dunia akan terus berubah, dan mereka harus tumbuh bersama perubahan itu. Upgrade bukan cuma soal skill, tapi soal mentalitas. Kamu perlu punya kerendahan hati untuk belajar, keberanian untuk berubah, dan semangat untuk terus maju. Kalau kamu terus mengupgrade diri, kamu nggak akan panik menghadapi perubahan. Kamu justru akan jadi orang yang siap dan bisa mengambil peluang sebelum orang lain menyadarinya. Kamu boleh punya mindset yang kuat, skill yang tajam, dan semangat belajar tanpa henti. Tapi semua itu akan jauh lebih berdampak kalau kamu juga punya jaringan relasi yang luas dan sehat. Dunia kerja dan dunia nyata tidak hanya berjalan karena kemampuan individu, tapi juga karena interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Itulah kenapa networking atau membangun koneksi adalah bagian penting dari kesuksesan. Networking bukan berarti kamu harus jadi orang yang supel atau pandai bicara. Networking juga bukan sekadar mengumpulkan banyak kenalan lalu berhenti di situ. Networking sejati adalah tentang membangun hubungan yang bermakna. Hubungan yang saling mendukung, saling membuka peluang, dan tumbuh bersama. Kadang, satu kenalan yang tepat bisa membuka pintu rezeki, peluang karir, atau pengalaman berharga yang gak pernah kamu bayangkan. Di era digital seperti sekarang, jaringan nggak hanya dibangun lewat pertemuan tatap muka. Platform online membuka peluang yang sangat luas. Kamu bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai kota, bahkan negara, yang punya minat atau bidang yang sama. Media sosial profesional seperti LinkedIn, komunitas digital, forum industri, dan grup diskusi online adalah tempat yang sangat potensial untuk membangun relasi. Langkah pertama dalam networking adalah membangun personal branding. Kamu perlu menunjukkan siapa dirimu, apa bidangmu, dan apa yang kamu perjuangkan. Bukan berarti harus pamer, tapi tunjukkan lewat karya, aktivitas, atau kontribusi kecil. Orang akan lebih tertarik membangun hubungan kalau mereka tahu kamu punya nilai dan visi yang jelas. Langkah kedua, belajar untuk memberi,
bukan cuma menerima. Banyak orang mendekati orang lain hanya saat butuh bantuan, dan itu bukan cara yang sehat. Networking yang kuat terbangun karena adanya saling dukung. Kamu bisa bantu orang lain lewat ide, informasi, atau sekadar semangat, dan dari situ hubungan akan tumbuh dengan sendirinya. Langkah ketiga, kolaborasi. Kalau kamu bertemu orang yang punya bidang atau keahlian yang selaras, jangan ragu untuk bekerja sama dalam proyek kecil. Kolaborasi seringkali jadi jembatan yang mempererat koneksi. Dari satu proyek kecil, kamu bisa belajar hal baru, membuka pintu ke jaringan yang lebih luas, bahkan mendapatkan kesempatan yang lebih besar di masa depan. Langkah keempat, aktif dalam ruang diskusi profesional. Misalnya ikut webinar, seminar online, atau workshop yang membahas topik sesuai minatmu. Dari situ kamu bukan hanya dapat ilmu, tapi juga bertemu dengan orang-orang yang punya semangat yang sama. Interaksi seperti ini seringkali lebih natural dibanding sekadar add kontak tanpa komunikasi. Langkah kelima, cari mentor atau panutan. Kalau kamu punya seseorang yang lebih berpengalaman untuk diajak berdiskusi, belajarlah dari mereka. Kamu akan mendapat wawasan praktis yang seringkali tidak ada di buku atau kursus manapun. Mentor yang tepat bisa mempercepat proses belajarmu dan mengarahkan langkahmu ke arah yang lebih jelas. Jangan anggap remeh kekuatan jaringan. Di dunia yang semakin cepat berubah, kesempatan sering datang bukan dari iklan lowongan, tapi dari koneksi. Kadang satu percakapan ringan bisa jadi awal perjalanan besar. Maka dari itu, mulai bangun jaringanmu dari sekarang. Bukan hanya dengan orang-orang penting, tapi juga dengan teman sebaya yang tumbuh bersama. Siapa tahu, temanmu hari ini adalah partner bisnismu besok. Kalau kamu perhatikan, keempat pondasi tadi, mindset, skill, upgrade, dan networking, bukan hal yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung dan saling menguatkan. Mindset jadi pondasi awal, skill jadi bekal nyata, upgrade bikin kamu terus relevan, dan networking membuka peluang baru yang lebih luas. Begitu empat hal ini berjalan bersama, kamu punya fondasi kuat untuk membangun kehidupan yang stabil, mandiri, dan berkembang. Kamu nggak perlu menunggu momen sempurna untuk mulai. Nggak perlu juga nunggu lulus, nunggu kaya, atau nunggu siap 100%. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai dari hal sederhana, bangun lebih pagi, belajar satu keterampilan baru, ikut satu komunitas, atau berani keluar dari zona nyamanmu. Setiap langkah kecil itu akan membawamu semakin dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Banyak anak muda yang punya potensi besar tapi tersesat karena nggak punya arah yang jelas. Ada juga yang punya mimpi tinggi tapi berhenti di tengah jalan karena nggak punya pondasi kuat. Kamu bisa menghindari itu dengan menanamkan empat pondasi tadi sejak sekarang. Kalau kamu mulai lebih awal, kamu akan selangkah lebih maju dibanding yang menunggu waktu tepat. Hidup sukses bukan cuma milik orang yang lahir dalam keadaan mapan. Hidup sukses juga milik kamu yang berani belajar, bergerak, dan terus berkembang. Jangan tunggu kesempatan datang, ciptakan sendiri jalannya. Mulailah susun rencana kecilmu, bentuk kebiasaan baik, dan bangun lingkungan yang mendukung impianmu. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu capai berawal dari keputusanmu hari ini. Jadi, jangan tunda lagi. Saat terbaik untuk membangun masa depanmu bukan besok, tapi sekarang.